Kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya dan Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan bulan lalu kita telah sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-13, akilu malil yatim wa zulmih. Akilu malil yatim atau aklu malil yatim wa zulmuhu. Memakan dosa anak yatim, memakan harta anak yatim dan menzolimi dia atau kezoliman terhadap dia. Nah Bapak Ibu, itu masuk dalam kategori dosa besar. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-14. Ini memang persoalan dosa besar ini ngeri-ngeri sedap. Kalau dibahas tak tahu dari tak tahu jadi tahu. Kalau sudah tahu kita harus jaga-jaga. Al-kabiratur rabi'ah ar-rabi'ah asyarah. Al-kadhibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-14 berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah azza wa jalla wa yaumal qiyamati tara alladhi kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka itu muswaddah, hitam, kelam, lebam, bentuk terbakar, hangus. Kata Allah dalam Al-Quran di hari kiamat. Qala Al-Hasan, humul ladzina yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini, kata Al-Hasan, bentuk daripada kedustaan terhadap Allah itu adalah bersumpah bukan atas nama Allah. Contoh, kalau mudah-mudahan kami bisa melakukan perbuatan tersebut. Kalau kami sanggup, kami lakukan. Kalau kami tak sanggup, tak sanggup. Atau ada orang yang berdusta membawa wallahi. Wallahi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demi Allah, bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Travel kami ini amanah. Kami menjualnya sekian. Nah, misal, tahu-tahunya sampai di Mekah berubah hotelnya Pak. Yang dijual A, yang didapat B. Pakai bawa nama demi Allah. Itu satu contoh. Jadi wa in syi'na naf'al au fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Wa qala Ibnul Jauzi fi tafsirihi an hadhihi al-ayah, wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih kufrun yanqulu 'anil millati. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, mereka berada dalam kekufuran. Yanqulu 'anil millah, pindah agama kata dia. Nah, tapi ini jangan dipahami mentah-mentah. Nanti kita jelasin. Ini penjelasan daripada Ibnul Jauzi. Oke, Ibnul Jauzi. Dia kata orang yang berdusta atas nama Allah, mereka kata Ibnul Jauzi, kufrun yang qulu anid din au an millatihi. Dia keluar atau pindah daripada agama. Wala raibun annal kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih fi tahlili haramun wa tahrimu halalin. Kufrun. Salah satu bentuk yang lain, orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, ini juga bagian daripada dusta terhadap Allah dan Rasul. Nanti kita kasih contohnya satu-satu. Wa innama sya'nu fil kadhib alaihi fima siwa dzalika. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya bunya lahu baitan fi jahannam. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dibangunkan rumah bagi mereka di neraka jahanam. Nah, jadi orang yang suka berdusta atas nama Allah itu dan Rasulnya, kata Nabi, yang bersumpah atas namaku, kata Nabi,
dimasukkan tempatnya di neraka jahanam, kemudian dibangunkan rumah di sana. Oh, berarti enak dong Ustaz dapat rumah di neraka jahanam. Coba bayangkan tuh. Apa enaknya neraka jahanam tuh? Neraka jahanam tuh kata Nabi, neraka bapaknya segala neraka. Neraka itu dalam Al-Quran ada 8. Pintu dari segala neraka itu itulah jahanam tadi itu. Kalau bahasa lain kata para ulama, orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini, mereka ini munafiqun zahirun. Zahir kemunafikannya. Kata Imam Hasan Al-Basri, izharul Islam wa ibtalul kufri, munafik itu. Nampak di depan Islam, di belakang ni kufur dia, kafir dia. Nanti kita lihat. Baik, sekarang kita lihat. Apa bentuk-bentuk daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Orang-orang yang menjawab pertanyaan orang lain yang bertanya tentang agama tanpa ilmu. Kita ambil contoh sederhana. Saya tanya Bapak Ibu, apa hukum jual beli kucing? Bang Raja, apa hukum jual beli kucing? Halal. Kata Imam Syafi'i boleh. Hati-hati bang, terjebak dalam al-kadhibu ala Allah. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau tak tahu kita jawab, bukan tak tahu. Wallahu a'lam bis-shawab gitu. Sampai sini paham ya Pak? Ada orang yang menjawab pertanyaan tentang agama dan dia menfatwakan sendiri. Itu bagian daripada al-kadhibu ala Allah, berdusta atas nama Allah. Hukum jual beli kucing, ittafaqal ulama ala tahrimihi, keharamannya disepakati oleh para ulama. Jual beli kucing. Semua binatang itu termasuk anjing, jual belinya pun haram. Jual beli anjing itu haram. Nah, termasuk kucing. Jual beli kucing itu haram. Maka kata para ulama min ba'di Syafi'iyah, cara memperjualbelikan kucing itu bukan jual beli, tapi menukar atau membayar jasa atau perawatan kucing. Kata para ulama. Nah, yang dimaksud dengan al-kadzibu 'ala Allah tadi, ada orang yang sok tahu tentang hukum dan fatwa mengatasnamakan. Ketika ditanya apa hukumnya laki-laki pakai kain sutra, halal. Itu kan cuma kain biasa. Ini namanya jawab dengan nafsu tanpa ilmu. Kata para ulama itu masalah. Yang kedua, berkomentar tanpa ilmu. Apa berkomentar tanpa ilmu? Ini banyak nih. Ini kalau mau tengok nih, seperti ini penyakitnya. Yang bagian daripada kenifakan, terindikasi kemunafikan, atau terindikasi orang-orang yang mohon maaf, hampir menyerempet pada al-kadzib ala Allah itu. Orang-orang yang berkomentar seolah-olah mengerti akan persoalan tersebut. Ini kalau Bapak Ibu mau lihat itu, tengoklah orang-orang yang berkomentar di sosmed, sosial media. Banyak ahli fatwa muncul. Padahal tidak tahu itu. Ahli fatwa muncul. Seolah-olah merasa mengerti agama. Dan mereka berkomentar. Membawa urusan pribadi. Membawa pengetahuan pribadi. Bapak Ibu, persoalan fikih ini selesai. Persoalan fikih di muka bumi ini itu selesai. Diselesaikan oleh para ulama yang alim. Bi-ijtihadihi, dengan ijtihad mereka. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu tentang perkara hukum, sebaiknya, kata para ulama, sebaiknya dan selazimnya seorang da'i ingin mengutarakan persoalan hukum, membawa nama ulama yang kredibel terhadap pakar hukum tersebut. Misal tentang persoalan kucing tadi. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan, kalau kita kenal nama ulamanya itu lebih baik. Sebutkan, berkata bahwa jual beli kucing haram, kan begitu. Misal persoalan anjing, najis apa tak najis? Kata Imam Syafi'i, dari liurnya sampai bulunya sampai badan, semua yang terlibat dalam anjing tersebut semua hukumnya najis, kata Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i. Tapi tak boleh kita bawa atas nama kita, siapa lo? Mujtahid bukan. Karena seorang yang boleh berfatwa itu ada syaratnya. Syarat seorang boleh berfatwa itu ada. Dan dia boleh berijtihad.
Apa syaratnya? Minimal 6.000 hadis dihafal. Ada ulama yang kata 60.000. Nah, sekarang tinggal pilih, mau pilih 6.000 atau 60.000. Jangankan 6.000, 1.000 aja susahnya minta ampun. Kata para ulama. Dan hafal Al-Quran. Dan mengerti ilmu tafsir. Dan mengerti bahasa Arab. Serta mengerti ilmu balaghah. Dan ilmu-ilmu yang lain. Sekarang kita pelajari ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran itu. Al-Itqan fi ulumil Quran. Mabahis fi ulumil Quran. Itu kalau kita kaji satu-satu, kita ambil satu judul aja, satu cabang ilmu saja dari Al-Quran itu atau poinnya. Salah satunya adalah al-lahnu, lahan fil Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Al-lahnu fi qiraatil Quran. Itu dibahas oleh para ulama 3 buku. Bahkan ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid. Tentang lahannya saja. Al-lahnu fil Quran. Nah kalau dah khatam dia, persoalan Al-Quran ni baru bisa dikatakan mujtahid. Kalau tidak khatam dia, apa yang mau dikatakan mujtahid? Al-Quran aja tak hafal. Qul huwallah aja berlepotan. Itu kemudian berfatwa. Itu makanya dikatakan oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu, baru keluar dia, dah jadi ahli fatwa dia. Beliau, Dr. Mawardi itu, berapa tahun itu? S1, S2, S3 di Madinah. Membahas satu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sampai sekarang tak selesai. Disertasinya hampir 600 lembar. 1.000. 1.000. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Itu udah ngelotok. Itu pun kata beliau belum selesai semua. Apatah lagi kalau dibahas mazhab yang lain. Berarti kalau 4 mazhab, satu mazhab Syafi'i aja secara dasar aja 1.000. Berarti kalau 4 mazhab 4.000. Itu pengkor tangan tuh Pak, nulis tuh Pak. Coba. Dan itu pakai bahasa Arab nulisnya itu. Itu pun beliau bukan mujtahid. Dr. Mawardi itu tidak mujtahid. Hafal Al-Quran. Nah, coba bayangkan. Belum bisa dikatakan mujtahid. Dan beliau juga tidak mengakui bahwa diri beliau mujtahid. Nah sekarang, cuma mohon maaf. Kita tidak merendahkan siapapun. Jangan menjadi ahli fatwa yang mendadak. Belajar agama, 20 tahun belajar agama. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Said Ramadan Al-Buti itu sepanjang hidup dan hayatnya hanya belajar agama saja Pak. Sampai menjadi mufti dia, menjadi ulama besar dia di Syria itu, pun tidak berani mengatakan bahwa diri dia seorang Lah ini ada orang, baru-baru udah jadi mufti dia. Nah, keluar dia langsung kata dia, kencing kucing itu halal kata dia. Ada kacau kita dibuatnya kan. Bapak Nabi, ibu Nabi masuk neraka kata dia. Jadi persoalan seperti ini tak bisa dikaji begitu saja. Harus butuh pemahaman yang lebih kompleks. Sehingga mohon maaf. Ada hadis mengatakan. La'anallahu zawaratul kubur. Rasulullah melarang dan melaknat wanita-wanita ziarah kubur. Protes semua perempuan itu yakin saya Pak. Kenapa kami tak boleh? Masa kalau laki kami mati kami tak boleh ke kubur kata dia. Tidak usah ke kubur di rumah aja. Ternyata satu hadis ini itu dipersoalkan oleh para ulama. Dibahas. Satu hadis itu yang membahasnya Pak. Yang membahasnya itu ulamanya ribuan. Satu hadis toh. Kita ambil contoh. Ada ulama kita Indonesia ini yang pakar betul Pak. Ada namanya Gus Qayyum. Tahu pernah dengar namanya Pak? Gus Qayyum. Satu ayat. Membahas satu ayat. Satu ayat dalam Al-Quran menghadirkan 17 tafsir. Dalam sehari dia wajib kalau mau mempelajari tafsir satu ayat harus 17 tafsir. Yang harus dia setorkan pemahaman 17 ini kepada bapak dia. Itu baru pakar Pak. Itu pun belum bisa dikatakan mujtahid. Coba bayangkan. Nah jadi ada orang-orang yang berkomentar. Nah yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang seperti ini ketika mereka berkomentar seolah-olah mereka pakar di bidang tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Ini sering terjadi. Dia berkata begini. Dia bilang, perempuan Nabi pernah berkata bahwa menyentuh perempuan itu tidak ada masalah kalau sedikit. Misal contoh. Dia bawa nama Nabi, itu mesti dusta itu. Mesti dusta.
Nah maksudnya apa? Ada orang yang mengatakan ini hadis padahal bukan hadis. Termasuklah salah satunya, sebagian besar itu orang-orang yang mengatakan, kata para ulama, orang-orang yang membuat-buat hadis. Ada namanya hadis palsu namanya. Nah hadis-hadis palsu ini Pak, hadis-hadis palsu ini ikhtilaf para ulama. Berbeda pendapat para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadis palsu ini tidak boleh diterima kecuali doa. Kecuali doa. Nah doa ini pun sebenarnya tak pakai hadis pun tak masalah. Ya Allah jatuhkanlah, ya Allah berikanlah kami duit, ya Allah. Tidak ada dalam hadis Nabi itu Pak. Tapi bolehkah kita berdoa demikian? Ibahatuhu, dibenarkan dan dibolehkan oleh para ulama. Kita berdoa. Tapi apakah ada dalam hadis Nabi? Jangankan hadis Nabi, hadis palsu pun tak ada. Kan begitu? Jadi tapi kenapa dibenarkan oleh para ulama? Hanya terikat pada doa. Karena doa itu tanpa hadis pun kita boleh. Yang penting kita mintanya yang baik. Ya Allah datangkan khamar di rumahku ya Allah. Itu mustahil. Tidak mungkin itu Allah kabulkan. Dan itu bertolak belakang daripada sifat kebaikan. Nah ada orang yang mengatakan ini datang dari Nabi. Padahal bukan hadis Nabi. Nah maka harus berhati-hati. Para da'i juga harus begitu Pak. Siapapun di antara kita harus berhati-hati terhadap hadis-hadis palsu. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan hadis perlu Pak kita tinjau nih hadis nih. Dhaifkah dia, palsukah dia? Dan ini pun di kalangan para ulama ikhtilaf. Kita ambil contoh. Kata Nabi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalimat terakhirnya birahmatika ya arhamar rahimin itu tidak ada. Birahmatika ya arhamar rahimin itu tidak ada. Tapi karena ini doa, para ulama tidak mempertikaikan. Sehingga meskipun hadis ini berbicara hadis ya, hadis tentang doa ini lemah sangat. Sebagian lagi mengatakan ada yang menghasankan. Sebagian lagi melemahkan. Tapi karena ini persoalan doa, tidak dipersoalkan oleh para ulama. Makanya kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak mempersoalkan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi bagi orang yang berpegang teguh dengan hadis yang sahih, itu bid'ah itu. Hadis ini tak bisa dipakai. Karena doanya bukan itu. Doa buka puasa itu adalah yang paling sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dia. Setelah makan baru dia berdoa. Zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya sahih. Pertanyaannya, sedangkan hadis palsu saja dalam doa tidak dipersoalkan, apalagi hadis itu masih derajatnya dhaif, lemah. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi jangan dibuat-buat. Kalau itu bukan hadis, jangan dibikin hadis. Kita ambil contoh. Man fariha bidukhuli Ramadan faqad harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan, diharamkan oleh Allah jasadnya masuk neraka. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Berarti orang yang berbicara tentang itu bagaimana Ustaz? Makanya perlu ada ilmu untuk mencari tahu tentang hal demikian. Meskipun ada salah satu di antara ulama hadis yang mengatakan hadis ini hanya lemah sangat, bukan palsu. Tapi Syekh Ali Mustafa Ya'qub mengatakan, ulama atau imam Masjid Istiqlal pada masanya mengatakan hadis ini palsu. Kata Ustadz Dr. Ahmad Sarwat dalam pembahasannya mengatakan hadis ini palsu. Nah yang menjadi persoalannya yang berdusta atas nama Nabi itu yang mana Ustaz? Tapi kan kami cuma menukil. Nah ini dia persoalannya Pak. Maka kalau kita ingin menukil sesuatu, perlu kita memahami keberadaannya. Nah sekarang kita kan sudah mudah Pak. Sudah enteng. Klik aja di situ. Misal tentang hadis yang tadi. Man fariha bidukhuli Ramadan. Hadis ini palsu atau dhaif. Keluar pembahasan para ulama semua di situ Pak. Di Google itu. Jadi kita sudah bisa memahami itu. Tidak perlu repot. Kalau dulu tidak Pak. Cari hadisnya. Buka Fathul Bari. Buka Syarah Muslim. Buka Al-Bukhari. Cari hadisnya Pak. Dicari sampai dapat. Kita cari buka buku sekian banyak gitu. Tapi sekarang kan tidak perlu. Klik. Ada namanya Maktabah Syamilah. Tinggal klik itu selesai keluar semua. Nah,
Meskipun ya kita perlu mencari itu, ya kita perlu mencari hal tersebut yang cukup recommended atau bisa direkomendasikan. Karena mohon maaf, ada yang tidak jujur dalam persoalan web ini. Nah, ini dia. Apa maksudnya tidak jujur, Pak Ustaz? Hadis itu dipertentangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih. Yang diambil yang sahih, yang dicantum yang sahihnya doang. Yang lain dikatakan hadis ini nggak benar. Padahal masih derajat hasan. Kalau derajat hasan dan dhaif, derajat hasan itu hampir sama dengan sahih. Kalau hadis ini dhaif, pun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama itu mengatakan tidak apa-apa kalau kita ambil faidahnya. Nah, jadi diamalkan hadis lemah itu boleh, Pak. Itu Ibnul Haytham. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis dhaif itu masih bisa dipakai. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini persoalan berdusta atas nama Allah. Nah, ada kaitannya orang-orang yang berdusta atas nama Allah yang lain. Ada sumpah mengatasnamakan Allah dan sumpah mengatasnamakan Al-Quran dan sumpah mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka berdusta atas sumpah tersebut. Jadi jangan cepat-cepat, jangan mudah-mudah bersumpah demi Allah, wallahi, demi Rasulullah. Taruh Al-Quran di atas. Apakah kamu yakin bisa melakukan perbuatan? Yakin. Bismillah. Besok pagi langsung masuk daftar nama korupsi pertama. Itu muskilah itu. Kan ini ada kasus itu. Besoknya mau jadi pembicara korupsi, tapi malah kita yang masuk. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ghairi." Orang yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sama dengan berdusta atas nama yang lain. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dia bersiap sedang membeli tiket untuk masuk ke neraka. Nah, dia sudah menyediakan tiket untuk masuk neraka itu. Nah, ini maka jangan mudah-mudah kita bersumpah, karena memang tidak dianjurkan kita untuk bersumpah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ini poinnya. Termasuklah orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Contoh yang pernah kita sampaikan, kita katakan khamar itu haram, datang orang lain mengatakan kalau sedikit kan tidak mabuk, berarti tidak haram. Karena haram kan karena muskirnya saja. Haramnya minuman keras itu karena memabukkan. Jadi kalau tidak memabukkan tidak haram, halal kok. Wah, ini berarti dia membuat-buat. Alkohol itu halal apa haram? Jangan cepat-cepat mengharamkan. Nah, ini masalah tuh. Maka kita perlu tinjau dalam beberapa aspek. Nah, kalau ada orang yang tiba-tiba berfatwa langsung halal haram, sementara dia tidak mengerti keilmuannya atau ilmunya, maka itu menjadi persoalan. Nah, masuk dalam hal yang lain adalah orang yang tidak mempercayai Rasulullah. Itu masuk dalam berdusta atas nama Allah. Bahasa lainnya, ingkar sunnah itu bagian daripada orang-orang yang tidak suka atau yang termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Nah, maksud sebenarnya ada poin yang lain yang berdusta atas nama Rasulullah. Apa itu? Mengaku cinta Rasulullah, tapi membalut cinta tersebut dengan kemaksiatan. Itu bagian daripada kemunafikan. Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Maulid Nabi, mengaku cinta sama Nabi, tapi dalam acara Maulid Nabi ada joget-joget perempuan biduan, pakai musik-musikan, di belakangnya ada yang minum khamar dan narkoba. Tapi tidak ada yang begitu Pak Ustaz, tergantung tempat. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini berdusta atas nama Rasulullah. Mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi ternyata mereka bermaksiat dalam acara cinta kepada Rasulullah. Nah, ini hati-hati betul nih Pak. Ada contoh yang lain berdusta atas nama Rasulullah? Ada. Mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tak cinta kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang mencela keturunan Nabi, maka dia telah mencela Nabi. Nah, ini poin juga bagi kita Pak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mencaci maki keturunan Nabi, sebaiknya kita nggak usah ikut-ikutan. Masalah betul atau tidaknya keturunan Nabi, mereka keturunan Nabi, itu bukan urusan kita.
Kalau mereka menipu, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau mereka benar dan kita mencaci maki, maka kita mendapatkan ancaman yang serupa. Maka sebaiknya kita tidak usah ikut campur dalam urusan tersebut. Kalau mereka berdusta, faqad kadzdzaba ala Rasulillah. Mereka sudah berdusta atas nama Rasulullah. Muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka akan mendapatkan tempat khusus, tiket khusus di neraka. Nabi kata dalam hadis itu nerakanya khusus, neraka jahanam. Nah, itu dia poin penting bagi kita. Jadi hati-hati. Dan seperti ini sekarang sedang tenar pengikut-pengikut IMAT CS. Nah, ini PWILS. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Tidak usah ikut-ikutan. Kalau memang ternyata Bapak Ibu sepakat bahwa mereka bukan daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada masalah, Pak. Orang kafir saja yang baik dengan kita tidak boleh celah mereka, apalagi mereka muslim masih bersahadat. Jadi jangan ikut-ikutan. Misal Bapak Ibu yakin mereka bukan keturunan Nabi, tidak usah ikut-ikutan mencela dan mencaci maki. Cukup kita pahami dan kita yakini dalam diri kita. Tapi kalau ternyata mereka benar daripada keturunan Nabi, kita termasuk orang yang cukup aman karena tidak mencaci maki mereka. Ini poin penting yang harus kita sampaikan. Ini akhlak, Pak, akhlak. Nabi di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadilah itu atau Mujadalah itu disampaikan, Pak, orang yang ingin berbicara dengan Nabi dulunya itu harus pakai sedekah. Tapi kemudian ayat tersebut Allah hapus hukumnya, Allah ganti dengan ayat yang baru. Apa gantinya dengan ayat? Barang siapa yang ingin berbicara dengan Rasulullah silahkan tanpa harus sedekah. Begitulah kemuliaan Rasulullah. Maka Nabi punya kemuliaan. Nah, keturunan Nabi ini juga memiliki kemuliaan. Nah, bahasa kata guru saya, menghormati mereka sebatas pada takzim kepada kakek mereka. Nah, tapi kalau dia keturunan Nabi ternyata ugal-ugalan, mabuk-mabukan, kan kita tak perlu ikuti. Kita ikuti yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu yang dosa besar yang ke-14. Namanya al-kadzibu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala Rasulillah. Orang yang berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah. Termasuklah di sini Bapak Ibu orang-orang yang memperjualbelikan agama. Nah, ini orang yang memperjualbelikan agama sama-sama nih Pak, orang-orang yang memperjualbelikan agama ini sama. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam Nawawi, ada model orang yang memperjualbelikan Al-Quran. Dan ini termasuk daripada bagian orang-orang yang memperjualbelikan agama. Apa contohnya? Orang yang mengerti Al-Quran memperjualbelikan Al-Quran demi dunia. Ini sama Pak, berdusta atas nama agama dan berdusta atas nama Allah. Semua ini disebut sebagai pengkhianat agama. Al-khiyanatu 'ala ad-din, berkhianat terhadap agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita masuk kepada al-khamisatu, al-kabiratul khamisatul ashar. Dosa besar yang ke-15. Al-firaru minaz zahfi. Apa maksudnya? Orang yang lari dalam perperangan. Kata Nabi salah satu tanda orang munafik. Tanda orang munafik itu dalam hadis Nabi katanya 4. Dia ada 3 dalam hadis pertama, hadis kedua ada 4. Salah satu di antaranya adalah orang yang lari dari perperangan. Di dalam Al-Quran Allah berkata, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam." Baik. Wa bi'sal masir. Ada orang yang berpaling daripada perintah untuk berperang, yang perintah itu datang dari Allah, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pernah terjadi pada masa Nabi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk berperang dalam perang Uhud. Ini saya ulang lagi nih, dalam perang Uhud. Apa kata kaum munafik? Kami tidak mau membunuh jiwa kami sia-sia. Jelas-jelas jumlah mereka lebih banyak, sementara kami sedikit. Ngapain kami harus ikut berperang? Kata kaum munafik. Nah, karakteristik ini sama Pak
Orang munafik itu nerakanya jahanam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi sebutkan salah satu karakternya orang munafik adalah lari dalam berperang. Ketika diperintahkan berperang mereka berpaling. Uniknya orang munafik itu Pak, ketika dalam berperang itu, perang Uhud itu mereka datang tuh Pak, ikut. Ketika mau berperang, mereka paling belakang Pak. Biar yang lain mati dulu katanya. Nanti kalau sudah mati mereka kabur. Tapi kalau posisi ini kuat, posisi umat muslim ini kuat, dia seolah-olah berdiri paling, kami berperang. Begitulah ciri khasnya orang-orang munafik itu. Orang munafik itu penakut, pengkhianat, itu yang disampaikan oleh Nabi. Termasuk sama kayak orang Yahudi. Yahudi itu kan besar suara aja. Kalau bahasanya besar suara, Israel itu. Bani Israel itu besar suara. Tapi penakut itu Pak. Ketika Nabi Musa suruh, silahkan kalian masuk ke dalam gua itu. Apa kata mereka? Masuk aja lah dirimu Musa sama Tuhanmu. Nanti kalau sudah menang, kasih tahu kami. Gitu. Kalau sudah aman baru kasih tahu kami. Itu coba karakternya orang Bani Israel itu. Nah ini yang dicontoh oleh karakternya orang-orang munafik. Orang munafik itu mengatakan bahwa, kata orang munafik itu, berperanglah, kami tidak akan berperang karena kami tidak akan mau membiarkan jiwa kami ini mati sia-sia. Nah orang sekarang takut berperang. Orang-orang sekarang takut Pak. Nanti bahasanya begini, siap Ustadz, kami cukup jihad di rumah tangga kami aja. Nah ini ciri-ciri khas kemunafikannya nampak kalau mereka mengatasnamakan Allah dan Rasulullah, tapi karena ketakutan mereka, maka terkategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Nah ini hati-hati betul nih Pak. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mohon maaf, munafik atau lari daripada perperangan. Nah sekarang kan tidak ada perang Pak Ustadz. Memang sekarang tidak ada perang. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz? Sekarang itu pada ayat selanjutnya Allah kata begini. Al-an khaffafallahu ankum wa alima adna fikum dha'fah. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Sekarang perang ini tak ada secara fisik, tapi perang ini ada secara akal. Maka disebut dengan perang pemikiran. Apa yang harus dilakukan oleh umat muslim hari ini? Melawan mereka dengan berpikir. Mereka kata mereka begini, ini dalam perang pemikiran ya, kata mereka begini. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam urusan politik. Kita lawan Pak. Siapa bilang Islam tidak pernah berbicara politik? Tidak ada tidak ada perannya Islam dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa bilang? Nah, ini kaum munafik semua nih. Islam kata nikah beda agama haram, kata mereka nikah beda agama mubah, boleh. Nah, yang kayak gini harus kita lawan. Kenapa harus kita lawan? Lah kalau Bapak Ibu diam semua kita Pak. Jadi sesuatu yang hari ini tersebar dalam bentuk kemungkaran dan perubahan bahasa yang merusak, itu karena diamnya kita semua. Contoh, bahasa yang sederhana yang merusak kita hari ini itu, yang hampir terjebak kita dalam kemusyrikan dan hampir terjebak kita dalam kekufuran. Yang memberi kami makan itu bukan Allah, tapi karena pekerjaan kami, yang kami kerja menghasilkan duit, yang dari duit kami bisa membeli beras, dari beras kami bisa memasak, dan dari memasak kami bisa memakan. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya, ada enggak campur tangan Allah di situ? Kalau bagi kita orang beriman, pasti ada campur tangan Allah. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, apa mereka katakan? Mereka akan katakan bahwa kalau kau cinta pada Allah, tapi kau tak bekerja, bagaimana kau mau makan? Makanlah cinta sama Allah tuh. Sampai sini paham Pak ya? Tapi dia tak tahu, tak semua agama itu bisa dinalar dengan akal. Bapak Ibu pasti pernah merasakan. Nih saya kasih contoh. Bapak Ibu sedekah. Ini sedekah nih. Tiba-tiba orang datang membantu. Atau enggak usah sedekah lah. Bapak Ibu secara naluri, ketika Bapak Ibu membantu orang lain, tiba-tiba ada orang datang membantu Bapak Ibu. Pertanyaannya, ada enggak segala sesuatu itu yang sifatnya tiba-tiba?
Tidak ada, Pak. Campur tangan Allah pasti ada. Nah, orang berpikiran, nah ya itu kebetulan aja itu. Besok dibuatnya lagi. Kebetulan lagi. Mau sampai kapan kebetulan itu kita katakan? Dan itu sudah janjinya Allah. Oh, ketika ada orang baik maka akan datang orang lain yang baik. Kalau bahasa lain namanya hukmus syajarah. Tahu Bapak Ibu hukmus syajarah itu? Hukum apa namanya? Hukum apa? Hukum pohon. Kita menanam, kita memetik. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan salah kalau nanti ada orang berbuat baik. Nah, nanti kita pas ada orang berbuat baik, wah. Memang begitu hukumnya, Pak. Kita berbuat baik kepada orang, mesti akan Allah datangkan orang yang juga berbuat baik kepada kita. Misal Bapak Ibu membantu orang. Tidak datang hari ini orang tu atau orang lain tak datang bantuan kepada Bapak Ibu. Yakinlah bahwa satu saat nanti akan ada bantuan lain kepada Bapak Ibu. Maka perlu kalau mau melakukan penelitian harus diingat setiap perbuatan itu. Ingatlah. Nanti akan ketemu titiknya di situ. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa tawalla yaumaz zahfi wa la tahsaban." Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, barang siapa yang berpaling daripada perperangan ketika datang kepada mereka perintah, maka mereka disebut sebagai pengkhianat. Dan pengkhianat ini bagian daripada kemunafikan. Satu cerita sebelum kita tutup. Dulu pada masa Nabi dalam perang Tabuk kalau saya tak salah itu. Ada seorang pemuda diperintahkan oleh Nabi. Yuk semua laki-laki semuanya kita berperang. Ada satu orang pemuda yang tidak mau berperang. Tidak mau dia berperang. Nah ketika dia tidak mau berperang. Orang lain semua sudah pergi. Bukan tak sengaja. Kemudian dia keluarlah dari rumah. Ketika dia keluar dari rumah, lewatlah ada beberapa wanita lewat. Apa kata wanita tersebut? Kemudian wanita tersebut mencemooh laki-laki ini. Kok orang laki-laki pada berperang, dia nggak berperang? Oh ini laki-laki atau bukan? Sehingga mendengar kalimat itu, hati dia terpancing, emosi dia timbul, masuk ke dalam rumah, dia ambil pedangnya, dia keluar pergi ke belakang rumahnya, dia ambil kudanya, Pak. Dia pergi berperang ke Tabuk, Pak. Ketika berperang, apa kata para sahabat? Dahsyat. Si Fulan bin Fulan berperang dengan gagah dan berani. Semua sahabat yang melihat itu kagum, Pak. Disampaikanlah kepada Nabi. Nabi Fulan bin Fulan begitu gagahnya dalam berperang. Dijawab sama Nabi dengan santai. Apa kata Nabi? Dia berperang bukan untuk kita. Dia berperang untuk kehormatan harga diri dia. Itu pun oleh Nabi dikatakan bagian daripada kemunafikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah ini bagian daripada dosa besar. Apa dampak daripada perbuatan ini? Allah janjikan bagi mereka neraka jahanam. Dan kata Allah itulah tempat kembali yang paling buruk bagi mereka. Coba bayangkan, bagi mereka, tercelahlah mereka, terlaknatlah mereka, kata Allah. Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan dari pembahasan kita ini, kita dijauhkan oleh Allah dari dua karakter ini. Yang pertama, berpaling daripada kebenaran, itu bagian daripada perperangan. Berpaling daripada perperangan, yang perperangan tersebut hari ini tidak kita temukan, tapi setidaknya kita membantu orang-orang yang sedang berperang dalam perang pemikiran. Yang kedua, semoga kita tak terjerumus dalam karakter berdusta kepada Allah dan Rasulullah, agar kita bisa mengungkapkan sesuatu yang baik sehingga yang itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perbuatan kita tidak terjebak dalam kekufuran. Kedua-dua ini, neraka yang dijanjikan bagi mereka sama dengan orang-orang munafik, dan mereka semua bagian daripada kemunafikan itu. Nerakanya jahanam. Fabi'sal masir, tempat seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah dan diberkahi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.